Sip, kalau gitu kita sudah mulai. Kita dari yang sudah menonton video dulu, Mas Arya sudah nonton, Mas Arya? Biasanya Mas Arya paling rajin nih, coach kita yang satu ini. Dari yang ditonton apa aja yang dipahami, Mas Arya? Iya, intinya untuk kita kalibrasi, kita perlu tahu dulu baseline-nya apa, gitu. Oh, tahu dulu baseline-nya ya. Iya, itu. Baseline itu apa sih? Mungkin yang lain kan belum nonton, bingung nih baseline apalagi nih baseline, kalibrasi, baseline nih banyak banget istilah gitu. Baseline itu kebiasaannya yang biasa gitu, yang biasa dia lakukan. Dan Oke. jadi dilihat dari lima aspek lah gitu. Seperti Mode di modul, standar jadi gitu cara bahasa modanya ya, Mas ya, Arya ya, Coach Arya ya. ya Jadi betul. oke, nah ini sebenarnya kalibrasi ini bukan ilmu dari NLP. NLP mensarikan dari ilmu-ilmu yang lain. Biasanya di bidang kimia nih akrab dengan kalibrasi. Ada di sini yang dunianya di area-area kimia. Alat-alat ukur, alat-alat tes. Nah, itu biasanya Ada. dikalibrasi ya. Oh, Pak Jemi di mana Pak Jemi? Kuliahnya sih jurusan kimia, Oh, oke, baik. SMA-nya juga kimia analis. Berarti dengan kata kalibrasi dekat ya Pak Jemi ya? Ya terbiasa sih, jadi alat ukur itu kan harus dikalibrasi supaya standarnya mendekati standar yang benernya gitu loh. Karena kan kecenderungan alat, kecenderungan orang juga mulai menjauh daripada standarnya, keluar dari standarnya. Oke. Sehingga ketika menjauh itu kita jadi alert ya Pak Jemi ya? Oh, ini lagi menjauh dari standarnya, berarti ada perubahan. Terima kasih. Betul. Ini slide-nya perlu saya review lagi atau mau langsung latihan? Review lagi. Review lagi. Review. Oke, baik-baik, kita review sedikit ya. Mana nih banyak slide yang terbuka. Oke. Sedikit mungkin saya review dari sini ya. Sudah terlihat layar saya atau masih hitam? Aman. Aman ya. Bang Bernard bantu baca Bang Bernard. Bagian 2, ketajaman indera dan kalibrasi. Oke, ketajaman indera. Itu bahasa Indonesianya ya, bahasa kitanya. Kalau bahasa NLP-nya apa? Nah, ini bahasa NLP-nya adalah sensory acuity. Jadi biasanya saya suka bilang tipek. Ada orang-orang tipek. Maksudnya gimana? Orang yang nggak peka. Nah, NLPers ini ngelatih kita jadi peka. Kita jadi peka, apanya yang peka? Indrawi kita tuh peka. Karena ini kan adalah sensor yang mahal ya. Mahal loh, indrawi itu kan mahal sekali. Bayangkan komputer untuk bisa melihat itu AI-nya masih seberapa canggih gitu, berapa harga teknologinya. Komputer bisa ngedenger suara kita, nangkap suara kita, terus ngebales dengan ngobrol lagi sama kita, kan teknologinya mahal banget. Nah ini kita udah dikasih mahal, sayang kalau nggak kitanya pakai, nggak kita gunakan. Jadi kita udah punya sensori, tapi acuity-nya nih yang jadi problems gitu loh, kepekaannya. Karena itu sebagai NLPer salah satu berkahnya bagi saya adalah indrawi kita dilatih gitu. Indrawi saya lah, saya pribadi saya ngerasa indrawi saya jadi kelatih. Jadinya sensori banget gitu, sensori base banget nih. Lagi kedengaran apa ya? Lagi kelihatan apa ya? Lagi terasa apa ya di dalam tubuh saya? Harapannya rekan-rekan bisa punya sense of kayak gitu juga. Jadi sayangnya udah kita dikasih mata, dikasih telinga, terus juga sensor kulit, lidah yang itu luar biasa banget ya. Harganya sangat mahal, tapi kenapa kita tidak acuity-nya kita gunakan gitu kepekaannya. Jadi bab ini untuk ke sana, lebih menyelami kecanggihan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita gitu ya. Dan kita gunakan. Nah, kepekaan indrawi ini kita gunakan untuk apa? Mengenali perubahan. Ya visual, auditory, kinestetik. Basicnya seperti itu. Bab besarnya sensory acuity. Ini kita ngomongin kalibrasi dari mana. Bab kecilnya ada yang namanya kalibrasi. Oke. Jadi dari sensory acuity sebenarnya di NLP babnya adalah sensory acuity. Kalibrasi sebenarnya adalah bahasa umum yang sering digunakan di tadi ya orang-orang yang pakai alat ukur. Jadi alat ukur tuh harus senantiasa dikalibrasi ulang. Sebuah alat ukur dikatakan valid kalau gimana? Kalau bisa dikalibrasi. Maksudnya apa sih? Oke, kita di sini ya. Jadi kalibrasi itu adalah proses mengenali, kalau di NLP jadinya proses mengenali internal state.
Kalau tadi untuk di Wikipedia nanti silahkan dilihat. Saya ada sih catatannya ya. Nah ini kalau di Wikipedia itu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai pengukuran alat ukur. Waduh gitu. Jadi alat ukur kita kan tadi menggunakan apa rekan-rekan sekalian? Alat ukurnya kita manusia menggunakan apa? Indra. Ya Bu Esti. Indra. Ada apa jadi? Indrawi. Sensori akuitif. Iya. Ada mata. Ada mata, Kelihatan, ada pendengaran. tangan, telinga, Telinga. lidah gitu ya. Itu kan sensor indrawi kita. Alat ukurnya kita adalah itu. Nah, kalibrasi adalah menentukan kebenaran alat ukur kita ngukurnya based on apa gitu. Habis dia kedengerannya sensi sih sama saya, misalkan seperti itu. Alat ukur telinga saya mengungkap sebuah sensi emosi gitu. Nah, perlu dikalibrasi. Gimana cara saya tahu itu benar dia lagi sensi? Nah, itu perlu dikalibrasi. Sampai sini idenya masuk akal dulu? Aman? Aman. Berarti kalibrasi itu bagian dari sensory acuity gitu ya Coach Chandra ya? Benar. Atau gimana? Lebih ke DNLP sebenarnya babnya sensory acuity, kepekaan indrawi. Salah satunya menggunakan kepekaan indrawi itu dalam seperti apa aplikasinya adalah kalibrasi. Oh. Aplikasi dari sensory acuity. Jadi babnya bab sensory acuity. Aplikasi penggunaannya di lapangan gimana sih? Itu kan teorinya penggunaannya di lapangan adalah kalibrasi. Apa yang diungkap oleh kalibrasi? Kita mengenal apa? Mengenal internal state seseorang. Jadi di dalam dirinya, internal kan di dalam dirinya ya. Di dalam dirinya itu kayak gimana dengan cara mengobservasi perilaku eksternalnya. Ini bahasanya agak ngejelimet ya. Ngejelasin kalimat ini aja mungkin butuh cukup panjang. Cernanya pelan-pelan aja. Jadi proses mengenal internal state. Dan kalau sebenarnya keseluruhan modul 2 itu adalah untuk mengenal internal state seseorang. Semuanya. Mulai dari apa? Pertama kita menggunakan cara apa kemarin? Masih ingat nggak? Gimana cara kita mengenal internal state seseorang? Pertama kita pakai Human of the word-nya dia. Iya, apanya? Lebih realnya tekniknya yang mana Mas Arif? Mas Arif Lukito Mirroring. ya? Mirroring ya kan? Kita nyamain bahasa tubuhnya, fisiologisnya gitu ya. Dia lagi gimana? Kita samain mirroring biar fisiologisnya sama, biar kita ngerasain apanya? State-nya dia. Internal state dia. Tuh, jadi satu mirroring, kita pakai mirroring. Yang kedua setelah mirroring kita pakai apa? Matching. Iya. Matching kan caranya kita matching kan. Apanya aja yang kita matchingin ada 3 kemarin. Intonasi suara. Sebelum ya intonasi suara gitu kan. Kata-kata. Terus sama. Satu lagi. Bahasa tubuhnya. Napas. Iya napas gitu ya. Ngapain kita capek-capek ngelihat bahasa tubuhnya, kata-katanya, sama nada suaranya. Ngapain Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk mengetahui internal state dia. Balik lagi ke situ. Jadi sebenarnya keseluruhan modul 2 itu bisa dibilang judulnya adalah tentang mengenali internal state. Dalam rangka kita bisa mengelola relasi yang baik dengan orang tersebut. Aman ini? Hari ini pun kalibrasi tujuannya untuk apa? Mengenal state. Ya sama. Mengenal state juga. Jadi ini masih nyambung semuanya ya rekan-rekan sekalian. Oke. Kali ini kita mengobserv perilaku eksternal. Tujuannya untuk memudahkan kita menentukan komunikasi yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita udah tahu state-nya dia, kita jadi mau ngomongnya kayak apa, kita bisa lakukan. Oke. Nah ini dirangkum oleh Mas Teddy gitu ya, diramu ini ada cukup banyak dan ini juga kita ambil dari modul-modul NLP Basic yang ada di Richard Bandler. Sebentar maaf. Ya oke. Apa saja kalibrasi fisiologis? Ini kan kalibrasi yang kita gunakan fisiologis aja nih saat ini. Kalibrasi fisiologis. Apa saja yang kita amati? Nah, ada 5 kemarin ya. Ada 5.
Jadi ini sudah dirumuskan. Apakah hanya 5? Tidak. Tapi di modul ini yang kita bahas ada 5. Cara nafas, perubahan suara, perubahan otot, perubahan bibir bawah, dan nada suara. Apakah ini bisa mengidentifikasi seseorang bohong atau tidak? Kira-kira gimana? Bisa nggak? Bisa banget. Ya. Bisa, hanya sebenarnya lebih kompleks lagi ya. Iya, lebih kompleks lagi. Gampang kalau itu yang mata, gerak mata. Nah, tujuan awalnya sebenarnya bukan, gimana ya cara saya ininya. Entah mengapa latihan-latihan NLP ini sering dikaitkan dengan bohong, gitu. Seseorang jujur atau bohong. Entah mengapa. Kami juga belum pernah nanya sih ke Bandler langsungnya, gitu ya. Sebenarnya ini latihan buat menentukan orang bohong atau tidak, gitu. Hanya memang di dalam bukunya tidak terlalu disebutkan ini untuk menentukan seorang bohong atau tidak. Lebih kepada perubahan state. Nah, biasanya orang bohong itu kan state-nya berubah. Nah, itu aja sih, gampangnya gitu ya. Biasanya kan orang bohong itu state-nya berubah karena ada sesuatu yang berlawanan dengan dirinya, biasanya. Kecuali yang udah benar-benar ahli. Nah, karena ada perubahan state, inget nih, semua yang ada di modul ini kan untuk mengenali perubahan state. Jadi, semua yang ada sebenarnya bisa nggak buat mengenali seorang bohong atau enggak? Bisa. Hanya itu jangka jauhnya gitu ya, jangka jauhnya. Kalau kita ngomongin tujuan realnya adalah mengenali state aja. Sampai ke bohong atau enggak perlu analisa lebih mendalam. Dengan kata lain tidak cukup hanya ini, perlu plus-plus yang lain gitu ya. Sip. Saya mau mengklarifikasi dulu karena entah mengapa di pelatihan-pelatihan NLP cukup marak latihan-latihan ini dikaitkan dengan bohong atau tidak, jujur atau tidak. Kayaknya itu jadi sesuatu yang seksi untuk bahan latihan gitu ya. Ayo kita mau lihat ini dia jujur atau enggak. Jadi itu sering digunakan persepsi masyarakat sehingga berpikir ini adalah teknik untuk mengungkap kebohongan. Oke, kita mau kembalikan, kita mau dudukan sebenarnya ini adalah teknik untuk mengungkap perubahan state. Bohong pun kan ada karena ada perubahan state. Ini jelimet nggak? Aman nggak nih? Aman ya, karena ini esensial. Rekan-rekan kita perlu sama-sama meluruskan hal ini supaya nanti pas ditanya di ILC belajar apa? Belajar ngungkap orang berbohong. Khawatir itu muncul gitu ya, Sebenarnya nggak langsung ke situ. Saya ulang lagi ya. Ini melihat perubahan state yang mana orang bohong juga ada perubahan state di dalam dirinya. Oke. Saya balik ke sini. Mas Andra mau nanya. Ya, silakan Bu Esti. Kalau yang ini yang poin 4 ya, perubahan bibir bawah, kenapa tidak dimasukkan di poin 3 di perubahan otot? Apakah memang perubahan bibir bawah ini memang yang paling sering ditemui atau gimana? Enggak Bu, dia karena memang pengen lebih spesifik aja sih dari Mas Teddy-nya. Perubahan otot nih ada banyak, salah satunya bibir bawah juga sebenarnya otot ya. Bibir bawah juga ada otot, cuman sepertinya Mas Teddy mau meng-highlight bagian bibir bawah aja. Karena memang di beberapa buku NLP basic itu ada sih tentang perubahan bibir bawah. Sama-sama Bu Esti. Jadi saya coba bahas satu demi satu ya, cara bernapas. Nah, kembali ke prinsip awal bahwasanya kalibrasi itu mengungkap perubahan. Berarti gimana tuh kalau yang namanya mengungkap perubahan? Kita mau tahu itu berubah harus tahu gimana? Ini berubah nih, napasnya harus tahu apanya? Seperti biasa. Ya, napas awal atau di istilah video saya baseline ya, sama napas yang berubah. Jadi hati-hati. Kayak desire state dan present state dong. Bener banget Bang Bernard. Jadi hati-hati kita bilang cara napasnya berubah. Bentar dulu, kalau di dalam ujian coaching kita akan tanya baseline-nya emang napas dia kayak gimana? Karena kita sering bilang, wow cara napasnya berubah. Sebenarnya bukan berubah, cara napasnya berbeda dengan napas saya. Sehingga saya bilang dia berubah. Baseline-nya diri saya. Nah ini rekan-rekan sampai sini aman? Ini jadi nggak valid. Kenapa? Karena baseline-nya saya, sedangkan yang dinilai dia. Alat ukurnya jadi bukan begitu kan mengukur alat ukur gitu. Nggak sama gitu ya. Iya benar. Kita sendiri.
kita sedang menilai perubahan dia, tapi standar alat ukurnya napas saya. Nah ini kan bukan suatu hal yang apple to apple. Jadi selamat datang yang baru bergabung, nanti ngikut aja ya. Jadi saya ulang sedikit di sini, kalibrasi itu adalah mengenali perubahan. Kalau kita mau mengenali perubahan, napas dia berubah, berarti kita perlu tahu apa tadi? Nafas standarnya dia. Terus napas dasarnya dia gimana, terus dia berubah jadi seperti apa. Nah itu kalau lihat di film-film FBI, itu sebenarnya ketika mereka mengungkap kebohongan, mereka setel 2 video. Ini loh kalau dia lagi ngomong tuh di video-video yang tertangkap di CCTV, baseline-nya kayak gini. Sedangkan waktu kita interview dia jadi begini. Itu disandingkan 2 video. Jadi perlu ada baseline-nya. Bahkan di film-film FBI ada yang menayangkan kayak gitu. Di hari-hari ini kalau dia lagi ngomong kayak gini, pas dia lagi ngajar ke anak-anak, misalkan guru gitu ya. Tapi ketika kita interview dia kayak begini pas ngomong sesuatu, ini disandingkan. Jadi ada namanya perubahan ya harus ada baseline-nya. Dasarnya apa bilang itu berubah? Harus ada dasarnya. Oke, sip. Dan dasarnya jangan sampai diri kita karena kita sedang menilai. Karena kita sedang menilai orang lain. Dia atau orang lain ya. Terima kasih Bu Fajar. Sip, yang pertama cara napas ya. Oke, misalkan jadi cara napas dia taunya dari mana? Paling kelihatan sih dari sini aja. Dari sini biasanya ketika coba yuk tarik napas. Ada perubahan apa? Coba perhatikan masing-masing, memperhatikan dirinya. Pas narik napas ada perubahan apa? Bahunya terangkat. Bahu bergerak, dada bergerak. Dada bergerak. Kita coba napas lebih cepat yuk. 1, 2, 3. Napas yang cepat ya. Apa yang kelihatan? Bergerak. Ada pergerakan bahu dan dada secara cepat gitu ya. Kalau narik napas yang panjang. Ada apa aja? Leher, kepala ini bergerak. Ya, kepala menunduk, terus ini menurun, tangan juga kalau memang misalkan ada tangan dia pasti nurun tangannya. Coba ya, tangan lagi di atas nih, tarik napas yang dalam, embusin. Gak tahu kenapa tangan jadi turun ya. Ada menurunnya dikit, ada berubahnya. Nah, dari situ kita mulai tahu nih untuk mengetahui perubahan napasnya. Gimana kan napas nggak kelihatan nih, nggak kelihatan ya napas ya. Yang kelihatan apanya? Pergerakan Tadi tubuh. ada pergerakan di area dada, area apa nih? Pundak apa bawah sini? Ini apa ya? Shoulder gitu apa sih? Shoulder itu bahu ya bahasa ini. Bahu sama ada di kepala kalau yang napas panjang. Ngelihat dari situ. Jadi tadinya standar aja, tiba-tiba dia. Nah, berarti di situ ada cling, ada apa tuh? Perubahan state. Bahan. Kita mengkalibrasi, wah tadinya nggak kayak gini, jadi kayak gini. Nah, muncullah sensor kalibrasi kita. Tinggal pertanyaannya ada apa, gitu ya. Yuk tangannya sama-sama, ada apa? 1, 2, 3. Ada apa? Karena seringkali miss-nya adalah kita langsung, wah berubah nih, dia bohong, langsung ke bohong. Dikit-dikit bohong gitu ya. Wah berubah nih, dia ngambek, langsung ke ngambek. Padahal ada banyak. Untuk mengetahuinya kita sebagai NLPers adalah kata-kata apa yang dia ucapin pas saat itu sehingga dia berubah state-nya. Kita perlu ngeh pas dia ngomong kata-kata apa. Gitu. Misalkan dia lagi cerita tentang, ceritakan tentang keluarga kamu. Wah, anak pertama saya begini. Anak kedua saya begini, dia masih happy. Terus kalau ayah kamu saat ini gimana? Dia mulai berubah. Pas apa dia berubah? Dengar kata ayah. Pas dia mau ditanya dan dia mau cerita tentang ayah. Oke, berarti ada perubahan state ketika cerita ayah. Cara bermainnya seperti itu. Terus dia, kalau ibu gimana? Oke, kalau ibu alhamdulillah ibu baik-baik aja, gini segala macam. Ada berubah lagi nggak pas ibu? Ada. Berubah lagi. Iya. Normal. Jadi tugas kita 2 tuh.
menangkap perubahannya pertama. Yang kedua, berubah pas ngomong apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kira-kira ada state apa pas ngomong ayahnya. Banyak ya, tapi seru loh. Banyak ya, tapi seru. Jadi yang pertama tadi perubahannya apa. Yang kedua apa? Yang kedua? Kata-kata yang muncul. Pas kata-kata apa. Yang ketiga, kira-kira ada state apa di situ. Jadi ada 3 hal. Oke. Dan ini semua adalah kemungkinan. Hati-hati kita membuat ini sebuah fakta. Ini semua adalah kemungkinan. Faktanya adalah napasnya berubah. Itu fakta. Tapi kalau state-nya mungkin karena dia sedih tentang ayah, itu fakta atau sekedar data? Data. Bisa jadi fakta nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalibrasi. Kalibrasi kan kita udah dapat perubahan nih. Tapi di kita masih data kan? Jadi fakta kalau yes Coach Arya? Dikonfirmasi ke bersangkutan. Cara bernapas. Dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Mas tadi pas ngomong ayah napasnya berubah. Kalau boleh tahu kenapa ya? Iya saya sedih. Dar, baru jadi fakta. Walaupun bisa jadi dia mungkin tidak cerita yang sebenarnya atau di perbendaharaan kata yang dia pilih saat itu kurang cocok dengan state-nya dia. Itu sangat mungkin. Karena kembali lagi orang Indonesia agak sulit menamakan emosinya. Karena kalau bisa dilihat mungkin ini hanya kemungkinan dari saya. Jarang orang Indonesia tuh diminta jujur dengan emosinya gitu ya. Aku lagi sedih emang, udahlah jangan sedih, apa sih sedih-sedih. Kadang suka didinain oleh emosinya. Sehingga kita jadi kesulitan mengenal nama emosi yang cocok. Karena itu wajar kalau kita juga bingung, ini namanya state apa ya? Saya bingung ya mas, kalau coach kita juga bilang itu ya wajar. Karena memang orang Indonesia seringkali agak ngelos tentang hal ini. Sip, sekarang tentang perubahan napas, kita coba latihan ya, saya coba dulu. Kita mau bicara tentang apa ya? Tentang liburan aja ya, liburan. Kita topiknya ke pantai dan ke laut. Ke pantai dan ke laut apa bedanya ya? Cuman beda dikit ya. Ke pantai dan ke mana? Gunung. Oke, coba dong ada yang nanya ke saya. Ada yang nanya ke saya pantai dulu atau gunung dulu bebas. Nanti rekan-rekan silakan lihat perubahan napas ya. Kita mau latihan kalibrasi di napas. Yuk, siapa mau bantu jadi teman pembicara saya? Mas Andra? Ya. Siap, Mas Arya? Ya, Mas Andra pernah ke pantai? Ke pantai pernah, Mas. Kapan terakhir ke pantai, Mas? Udah lupa sih kapan ya. Udah cukup lama kayaknya. Lebih lah 2 tahunan. Oke. Waktu 2 tahun waktu dulu ke pantai itu ngelihat apa aja di situ, Mas? Oke, jadi kalau di pantai ya, saya tuh seneng ngamatin air gitu ya. Kayaknya dia naik turun gitu. Walaupun gitu-gitu aja, tapi kok apa ya iramanya itu kayak ngebius saya aja gitu, Mas. Jadi apa ya? Di situ tuh saya kayak melihat kehidupan itu walaupun kayaknya terlihat gitu-gitu aja, tapi ya emang begitulah kehidupan. Dan itu sangat menarik. Walaupun kayaknya gitu-gitu aja, tapi akan selalu ada drama-drama baru, akan selalu ada perbedaan-perbedaan baru di dalam kehidupan. Jadi sejam 2 jam tuh kayaknya ngeliatin air kayak gitu aja, terus ngeliatin pasir. Ya cuma ngeliat gitu aja dan kayak nggak waktu berlalu begitu aja. Itu kalau di pantai. Sekarang yang gunung, Mas. Oke, gunung. Sebentar. Kalau gunung, apa yang Mas Andra suka dari gunung? Nah ya kalau di gunung itu ya enak-enak aja. Jadi di situ saya napas jadi lebih seger dan saya ngelihat pemandangan, terus juga
bisa ngelatih fisik yang saya suka karena sebagai seorang trainer kan kita butuh ngelatih fisik, dan di situ saya kayak ngirup udara baru yang kotor-kotornya dibuangin di situ, jadi paru-parunya kayaknya jadi bersih lagi gitu Mas. Oke. Ada pengalaman apa dengan paru-paru? Oke. Saya pause dulu ya. Ya. Apa perbedaan cara napas saya ketika di gunung dan di pantai? Silakan. Gunung kayak lebih cepat napasnya. Oke, gunung napasnya lebih cepat ya. Terlihat dari mana Bang Bernard? Pergerakan itunya. Waduh, jadi dilihatin ya. Oke. Pergerakan dada dan sininya lebih cepat. Ya. Kalau pantai gimana? Lebih santai napasnya, terus biasa aja ngomong. Kalau pada saat gunung kayaknya lebih antusias, lebih beda lah rasa antusiasnya. Nah, antusias itu jadi mungkin Mas ya. Gimana Mas Arya? Antusias itu udah masukin opini ya, bukan data gitu ya. Kesimpulan yang dia tarik gitu. Data Mas, data tapi bukan fakta. Data bukan fakta. Data bukan fakta. Masih data karena masih belum kita jadiin fakta, atau ya bisa juga opini. Tapi kalau saya lebih senangnya data karena data yang saya dapat gini. Tapi belum saya klarifikasi. Tapi ini hanya istilah yang saya gunakan ya, data dan fakta. Terus pas gunung saya ada melakukan beberapa kali napas yang kayak gimana? Pas gunung, pas pantai. Pas dalam. Agak-agak mendalam. Oke, sekarang gini. Coba tebak ya. Saya lagi bicarain pengalaman liburan mana. Siap semuanya? Oke, nah kali ini saya mau ceritain tentang liburan saya yang sangat saya sukain dan ini sangat baik buat saya. Jadi liburan ini nggak lama, cuman mungkin sekitar sehari aja, teman, sangat berkesan buat saya di liburan ini. Di situ saya bisa mengeksplor banyak hal, di situ saya refreshing, dan di situ saya bisa happy kembali. Kira-kira saya lagi ngomongin liburan yang mana? Pantai atau gunung? Gunung. Oke, Gunung. Saya lanjut yang kedua ya. Ini pengalaman cerita liburan saya. Cukup mendalam gitu ya, dan kayak nggak ngapa-ngapain tapi refresh banget. Itu yang kedua. Yang kedua kira-kira cerita tentang liburan di mana? Pantai. Saya nggak ngomong pantai atau gunung ya. Kenapa bisa ditebak pantai atau gunung yang kedua? State-nya sama pada saat cerita yang pantai. Oke. Pak Khotib tadi yang pertama kenapa gunung, Pak? Lebih raut mukanya lebih gembira, lebih semangat begitu loh. Terus kayaknya state-nya gembira begitulah. Nah, kelihatan dari mana? Ada refreshing-nya, ada kata-kata refreshing. Oh, ada kata-kata refreshing. Oke. Iya, itu. Selain kata-kata tadi karena kita lagi bicara satu hari juga. Satu hari juga. Iya, ada kata-kata satu hari. Kan jarang kalau di pantai satu hari. Siap. Nah, kalau kita ngomongin kalibrasi napas, jadi kelihatan perbedaan nafasnya nggak pas saya cerita yang pertama dan cerita yang kedua? Yang pertama lebih cepat. Karena napas yang cepat. Napas cepat cenderung saya gunakan dalam baseline untuk gunung atau pantai? Kalau napas cepat tadi gunung. Gunung. Kalau napas mendalam, gunung atau pantai? Pantai. Sip, kurang lebih seperti itu penggunaannya yang napas. Saya lanjut ke perubahan suara. Perubahan suara ya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Terus bisa lebih dalam, bisa lebih cempreng. Itu perubahan suara. Yuk kita coba latihan lagi ya. Siap semuanya? Oke, kita cerita tentang anak pertama dan anak kedua. Silakan, ada rekan yang kayak tadi, kayak Mas Arya nanya ke saya. Ceritain dong tentang anak pertama Mas Andra, ceritain dong tentang anak kedua Mas Andra. Silakan. Mau kedua dulu boleh, mau pertama dulu silakan. Yuk, ceritanya ada yang nanyain, biar enak gitu contohnya. Coba ya. Ya, silakan Bu Esti. Mas Andra, pengen tahu dong, pengen tahu tentang anaknya Mas Andra yang pertama. Kalau bisa diceritain kesehariannya gimana?
Oke. Poya. Oh iya, ada kakaknya. Nah jadi anak saya yang pertama itu kan udah SMP, Bu Esti. Jadi dia anak saya yang pertama itu perempuan, udah SMP dan dia juga pinter ya. Yang saya benar-benar lihat dari anak saya yang pertama tuh secara kognitif dia pinter, cepat belajar, dan belakangan suka ngedit video. Terus juga lagi hobi film. Karena itu kita biasa suka nonton film bareng. Terus saya suka gimana tadi plotnya. Saya sengaja explore gitu. Gimana kira-kira penulisan skenarionya. Gimana kira-kira pengambilan gambarnya. Saya lagi coba explore itu dengan anak yang pertama. Kalau anak yang kedua gimana, Mas? Nah. Oke, untuk anak yang kedua, jadi ini Mas Arya ternyata tepat analisanya. Thank you Mas Arya ya. Anak yang kedua itu anak saya yang kedua ya. Tadi kan anak yang pertama, anak saya yang kedua. Ini cowok gitu. Anak saya yang kedua tuh cowok. Coba dia tuh bisa dibilang apa ya? Bahasanya so sweet gitu. Cuma kan buat cowok so sweet ya maksudnya. Dia walaupun cowok cuman manis aja gitu loh. Walaupun cowok kayaknya dia lebih punya kepekaan secara emosi gitu. Kalau anak saya yang pertama kan memang intelijennya tinggi ya, dia pintar, cepat dan lain segala macam. Kalau yang kedua nih kayak cenderung slow, lambat gitu. Bukan kepintarannya lambat, cuman anaknya kayak lebih slow aja, lambat. Cuman dia sering menunjukkan perhatian secara emosi yang nggak terduga gitu, sweet, manis, dan ya dia juga kadang minta diperlakukan seperti itu, dia juga kadang memperlakukan kita seperti itu. Jadi anak saya yang kedua bisa dibilang seperti itu Bu Esti. Oke, sekarang perbedaan suara ketika saya bicara anak pertama dan kedua apa? Yuk. Nada suaranya berubah ya, Coach? Ya, berubah. Berubahnya gimana? Bedanya apa, Mas Arief? Jadi yang pertama tadi nada suaranya itu kelihatan nada suara kelihatan, Pak Arief? Terdengar. Iya, kita latihan disiplin ya. Nada suara terdengar biasa saja. Terus yang anak yang disebutkan yang kedua itu ada seperti apa yang menggambarkan. Nah sebentar, saya pause dulu ya. Biasa saja ini kan belum indrawi nih, belum indrawi. Indrawinya gimana? Terdengar datar atau gimana? Datar ya. Datar itu apa? Cepat atau sedang atau lambat atau nggak terlalu cepat, nggak terlalu sedang? Nggak terlalu sedang, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Datarnya gimana, Pak Arief? Biar lebih indrawi, kita menggunakan kata-kata indrawi. Sedang ke arah cepat ya. Nah, sedang ke arah cepat. Jadi gitu ya. Kalau NLPers saya ngobrol sama NLPers gitu jadinya, Pak. Kita kadang ya Kak, saya sama Mas Samsul, saya sama Mas Teddy gitu pas lagi nih. Coba deh perhatiin pas dia ngomong ayahnya tuh tadi itu loh suaranya menurun. Nah, kita biasa ngobrol kayak gitu. Jadi kita bukan udah terbiasa indrawi, kita nggak yang itu kok cenderung apa datar ya. Nah, apa bukan tadi apa ya? Cenderung tidak ada emosi atau enggak kata-kata state tapi kata-kata indrawi. Jadi ada kata-kata emosi, ada kata-kata indrawi. Sip, lanjut. Jadi pas anak pertama cenderung gimana tadi? Sedang ke arah cepat. Sedang ke arah cepat. Oke, terima kasih Pak Arief. Ya. Anak kedua? Yang kedua itu cenderung lambat karena lebih menceritakan dengan menjiwai kondisi anaknya gitu. Oke. Nah, kalau di area kalibrasi cepat atau lambatnya aja yang kita bicarain dulu. Oke. Terima kasih Pak Arief. Nah, sip. Apakah benar yang menurut yang lain gimana? Ada yang menangkap perbedaan? Perbedaannya pada saat di awal ceritanya aja sih sebenarnya kalau aku tangkap. Oke, di awalnya gimana Mas Arief? Ya itu tadi yang seperti Mas Arief Budianto bilang, Sandra pada saat cerita anak pertama itu lebih cepat dan konsisten cepat. Kalau anak yang kedua pada awalnya lambat, terus masuk ke beberapa detik setelahnya udah biasa lagi gitu. Oke. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang pertama cenderung cepat, yang kedua cenderung lambat. Kira-kira nih kalau pakai yang kemarin, kalau cepat itu berarti saya lagi ngakses apa ya?
Visual. Nah, entah mengapa kalau anak pertama tuh saya keaksesnya visual, pasti gambar. Banyak kenangan-kenangan yang bersifat gambar tentang anak saya yang pertama. Jadi banyak tuh gambar-gambar foto-foto di kepala saya gitu ya. Bukan beneran foto ya, nggak pernah, jarang juga sih kita foto-foto. Enggak deh, kayaknya cukup banyak juga foto-foto dia. Cuman ke gambar gitu, tiba-tiba kalau ngomongin, bukan tiba-tiba, setiap saya bicara tentang anak saya yang pertama tuh lebih ke arah gambar yang muncul. Tapi kalau anak yang kedua yang muncul apa tadi? Rasa. Lambat, lebih dirasa, kinestetik. Kira-kira ada, itu cocok dengan kata-kata apa? Kalau di anak kedua tadi saya banyak bahas pakai kata-kata apa. Nah tadi Pak Hotip yang jago nih kalau kata-kata. Ada kata-kata apa aja yang muncul Pak Hotip? Gitu. Terus Gimana Pak Hotip? Baru-baru tadi ke-mute soalnya. Ada kata-kata kognitif. Yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua emosi. Emosi. Kepekaan emosi anak kedua. Anak kedua. Terus saya bilang saya tahu apa tuh yang kedua? Anak-anak yang kedua. Oke. Tadi ada yang bilang ya kayaknya. Anak kedua tadi saya sempat bilang apa? Sweet. Iya, so sweet gitu ya Bu Esti ya. So sweet gitu. Cowok zaman so sweet gitu loh. Jadi iya begitu emang, begitu adanya. Ya, oke, jadi sekarang udah mulai kaya ya komunikasi kita Bapak Ibu, harapannya udah lebih peka lagi. Bisa lebih sensorik lagi ketika kita mengkalibrasi seseorang. Ini dari suara. Lanjut. Dari perubahan otot. Oke, perubahan otot. Jadi, boleh? Oh iya, gimana? Silakan. Kalau misalnya saya yakin banget bahwa coach itu pasti sama anak pertama dan anak kedua pasti sayangnya sama, gitu kan? Sorry apa? Tapi sayangnya sama. Ya, sayangnya sama, oh, gitu sayangnya kan? Sama, oke, baik. Tapi terhadap kedua orang ini, terhadap kedua anak ini, baik. Apa yang membuat internal state kita bisa membedakan? Dengan anak pertama kita lebih cenderung ke visual, dengan anak kedua kita lebih cenderung ke kinestetik. Baik. Saya hanya belum, kebetulan anak saya cuma satu, jadi saya nggak bisa pada pembanding. Jadi belum paham apa yang membuat seseorang itu memiliki perbedaan internal state terhadap orang lain yang memiliki hubungan spesial seperti itu sih, Dok. Terima kasih, Coach. Oke, siap, Kang Deddy. Jadi lebih ke pengalaman yang kita lewatin sih. Lebih ke momen-momen yang kita lewatin sama anak pertama, emang kita banyak jalan, banyak explore hal apa ya, banyak tempat gitu loh. Kalau sama anak yang kedua, entah kenapa jadi banyak explore ngomongin perasaan sih. Jadi kayak sama anak yang kedua tuh ngobrolnya apa? Gimana nih kita mau ngobrol apa hari ini? Kamu mau ngomongin perasaan kamu apa? Mau ngomongin tentang apa gitu. Jadi banyak momen-momen pengalaman kayak gitu, Kang Deddy. Mudahnya apa yang membuat beda pengalaman kita dengan orang itu? Jadi dari pengalaman ya. Ada pengalaman, banyak pengalamannya di area mana gitu. Dan itu, itu kayaknya nggak tahu ya. Itu kan bukan settingan kita gitu ya. Maksudnya udah entah kenapa kok yang kerekam malah gambarnya gitu. Ya udah rahasia pencipta kita mungkin gitu. Setidaknya yang menarik adalah pencipta kita tuh membuat kode di setiap memori-memori kita. Membuat pengkodean, dan ini begitu kaya gitu. Itu bisa beda-beda gitu loh. Unik banget. Ini makanya sebenarnya sensori manusia tuh mahal gitu ya. Mahal karena nanti ketika nginget ini kita ingat visualnya, ketika makanan juga bisa gitu kan. Makanan tertentu kita lebih inget penampakannya, tapi makanan tertentu lebih inget sensasi rasanya di lidah, itu kan luar biasa. Dan kalau spaghetti lidah depan yang berasa gitu, kalau kopi lidah tengah yang berasa, kalau coklat lidah belakang yang berasa, nih kaya banget, itu sangat kaya sekali. Based on pengalaman experience kita masing-masing. Jadi di memori ya, Coach? Iya, bener. Ya. Oke, sama-sama. Untuk perubahan otot, saya biasanya pakai patokan sih kepalan tangan aja. Kepalan tangan, tadinya nggak ngepal, terus juga ini apa, negang gitu, yang tadinya biasa jadi negang tangannya, terus di area dahi. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya untuk
Dan di sumber resource-nya NLP juga tidak terlalu banyak disebutkan perubahan otot. Satu yang spesifik yang sering disebut adalah bibir bawah. Jadi ada kadang bibir bawahnya tuh jadi kegigit kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ini kegigitnya kemana? Bibir bawahnya masuk atau keluar? Ke dalam. Ke dalam. Masuk. Dalam beberapa sikon ada yang gini. Kelihatan nggak sih? Jadi ini nggak masuk. Dia cuman atas sama bawahnya nutup. Ada dalam beberapa sikon giginya kelihatan dan ngegigit bibir bawahnya. Ini contoh-contoh aja yang saya pernah temuin di Indonesia. Oke, dan itu biasanya juga entah mengapa ya, kita kok dalam beberapa perubahan stage tertentu tuh jadi gigit bibir bawah kita, benar gak? Coba diinget-inget gitu. Kalau lagi gigit bibir bawah biasanya kalau lagi mikirin apa gitu ya. Lagi masuk dan lagi keluar seperti apa. Jadi ada perbedaan di bibir bawahnya. Katanya ada yang sampai di lie detector itu juga di mulut salah satunya, di lie detector. Ketika mulutnya menutup berarti dia sebenarnya pengen ngomong sesuatu cuman ketahan dan akhirnya dia menggigit. Hanya kita tidak sampai ke situ karena untuk itu benar-benar di drill banget. Itu luar biasa loh drillnya. Ini ditutup ngeliatin bibir doang terus mengidentifikasi dia lagi apa. Jadi panjang pelatihannya untuk menuju ke sana. Kita belum bisa sampai ke sana. Kalau bibir bawah ini apa artinya Mas? Cemas. Kita tidak bicara arti Mas Arief, belum, karena belum sampai ke sana nih, levelnya. Sayanya belum lah gitu, sayanya yang belum gitu ya, sayanya juga belum. Jadi tidak bicara arti, saya hanya bicara, coba lihat bibirnya, ada perubahan nggak? Dan ada perubahan ketika dia ngomong apa. Oke, sip. Tadi kalaupun saya sempat bilang bibir kegigit katanya ada yang dari yang saya baca di buku-buku ini ya, FBI biasanya tuh ada sesuatu yang mau dia bicarakan tapi jadinya dia tahan. Nah untuk bisa menyimpulkan sampai di situ itu babnya cukup panjang karena gigitannya kayak gimana, hembusan nafasnya kayak gimana itu ada rumus-rumusnya dan saya belum sampai ke sana. Oke, silakan nanti dilanjutkan kalau ada yang seneng gitu, wah dipelajari, nanti boleh sharing-sharing gitu ya di modeling, bagi modeling. Terakhir nada suara udah sempat kita bahas. Sip, ada pertanyaan dari 5 hal ini kita langsung coba latihan ya. Oh latihannya cuma sekitar 10 menit nih. Tadi sih sebenarnya udah include juga ada latihan-latihan kecil. Saya coba latihan boleh? Oh Bu Fajar nanya, silakan Bu. Izin bertanya. Kalau tadi kan Mas Andra bilang kita mesti tahu baseline-nya dulu dia seperti apa. Nah, baseline-nya tuh baseline keseharian dia atau baseline sebelum kita di awal ngobrol gitu. Karena kan kalau kita ketemu orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu keseharian dia seperti apa. Itu yang mana yang ini bagus pertanyaannya Bu Fajar. Oke, baseline-nya seperti apa? Kalau saya pribadi kalau memang waktunya nggak panjang, baseline pas ngobrol, Bu. Jadi pas ngobrol kayak ngolor ngidul aja, padahal sebenarnya lagi nyari baseline. Halo Bu, apa kabar? Wah udah lama nggak ketemu ya. Nah itu sebenarnya saya lagi nyari baseline. Terus Bu Fajar bersuara segala macam. Gimana aktivitasnya Bu? Itu lagi nyari baseline. Ini jadi buka-bukaan kartu ya teman-teman ya. Jadi ke Mas Arief, misalkan Mas Arief gimana? Waduh ternyata tinggalnya dekat, kita sama-sama di Cibubur. Terus Mas Arief ngomong, saya berusaha membuat kalimat yang akhirnya tidak dikira saya sedang memperhatikan orang tersebut. Karena kalau dia dikira nggak keluar baseline ya. Yang keluar apa tuh? Ya dalam bahasanya orang sering bilang topeng lah gitu ya, rada-rada topeng yang keluar. Sip, iya Mas Arya silakan monggo. Nanti ada rekamannya. Sip. Benar Bu Fajar, jadi kalau saya pribadi lebih mengandalkan pas ketemu pakai wisi-wasi, basa-basi dan orang nggak mengira, nah di situ
Kita cari baseline-nya. Karena saya cenderung banyak memori, numpuk. Jadi udah deh sih ngandelin yang pas ketemu aja. Kecuali untuk sahabat-sahabat yang udah lama gitu ya. Sahabat SMA, teman-teman di Indonesian LP Society yang udah paham gelagatnya gitu ya. Jadi udah punya saya database-nya. Tapi kalau untuk yang baru-baru saya cenderung pas ketemu sebelum ngobrol cari baseline-nya. Ini gitu. Nah, gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Nah gini, misalkan nih, jadi baseline itu saya bicara ngomongin tentang yang umum. Contoh misalkan, saya mau ngecek state seseorang terhadap anaknya. Hiponim dari anak apa di atasnya? Lebih umum dari anak. Di atasnya anak, anak kan khusus nih. Di atasnya yang lebih umum? Keluarga. Keluarga. Jadi saya ajak ngobrol tentang keluarga dulu. Tanya kabar, kalau keluarga gimana? Dia kan jadi cerita keluarga. Oh berarti secara umum kalau dia ngomong keluarga seperti itu baseline-nya. Baru saya masuk ke anak. Contoh. Saya mau ngomongin tentang profesinya beliau. Tentang menjadi guru. Berarti secara umum saya ngomongin tentang apa dulu sebelum ke guru? Tentang sekolah, Mas. Iya, Bu Minarti, tentang sekolah. Jadi saya sekolah dulu, baru ngomongin guru. Sekolah gimana Pak saat ini? Anak-anak murid, baru misalkan saya pengen guru dan murid gitu ya. Sekolah dulu saya ngomongin, udah dapat baseline-nya. Kadang juga kan pas dia ngomongin sekolah, ada ngomongin murid, ada ngomongin guru. Gitu. Saya tembak yang lebih umum karena dia tidak menduga saya sebenarnya lagi mau menggali tentang muridnya. Agar dia tidak menduga dan baseline-nya jadi alamiah. Kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Anak dulu deh, anak pertama dan anak kedua. Silakan tanya saya, ngomongin baseline saya dulu. Latihan. Saya boleh ya Mas? Boleh Bu, iya silakan Bu Fajar. Ya gimana kabar keluarga Mas Andra Alhamdulillah. saat ini? Iya ini lagi, ya kalau bapak saya sih lagi bapak sama adik saya kan positif tuh cuman kita beda rumah. Terus alhamdulillah kalau adik udah negatif, tinggal bapak sebentar lagi negatif. Udah naik terus saturasinya. Terus kalau di rumah saya cenderung pilek aja ganti-gantian. Jadi kayak gitu sih Bu. Siapa aja yang pilek nih? Sekarang gini Bu, permainannya gini ya. Coba ceritain tentang anak yang paling Mas Andra sedang ajak jalan. Nanti saya akan menjawab tanpa menyebut namanya. Semuanya rekan-rekan nanti nebak itu anak pertama atau anak kedua. Kayak gitu ya. Nah Bu Fajar, biar nge-baseline lagi Bu Fajar nanti tanya dulu. Ceritain dong tentang anak pertama, ceritain dong tentang anak kedua. Terus nanti Bu Fajar nanya. Semuanya boleh nanya deh. Siapa anak yang paling senang diajak apa? Paling senang diajak ngapain? Siapa anak yang paling ini emosi misalkan. Nanti dari jawaban saya silakan ditebak itu anak pertama atau anak kedua. Lanjut Bu Fajar, cerita anak satu dulu, anak kedua dulu, baseline anak satu, anak dua ya. Saya kasih sedikit tambahan. Kalau ngomong di sini kan saya pakai nafas diafragma, kadang saya narik napas dulu. Jadi belum tentu saya narik napas dalam itu karena subjeknya, tapi karena saya perlu narik napas buat ngelola suara. Oke. Lanjut. Ya. Jadi kita nanya cerita anak dulu ya, baru kemudian yang pengalaman. Anak satunya, anak duanya di baseline dulu Bu, baru nanti tebak itu anak satu atau anak dua. Halo. Iya silakan Bu Fajar, mau nanya anak pertama dulu, anak kedua dulu. Oh
Di saya freeze soalnya. Oh, apakah di yang lain saya freeze? Saya melihat yang lain masih gerak. Enggak aman, Mas Nggak Andra. aman ya? Oke. Oh, berarti Boleh. Ini saya ya. nggak hanya Bu Fajar, silakan yang lain boleh tanya. Anak pertama dulu, anak kedua dulu nih. Ya, boleh diceritain Mas, anak pertamanya Ya. seperti apa kesehariannya? Jadi anak yang pertama saya itu dia senang gambar. Awal kalau dulu waktu TK itu senang menggambar, suka ikut lomba menggambar. Nah kita tuh lebih senang jalan-jalan ngebahas tentang pemandangan, jadi ngelihat awan. Ini menurut kakak nih awan gimana? Dan dia senang dengan subjek-subjek itu. Kalau dibahas tentang hal-hal tentang perasaan agak nggak nyambung obrolannya gitu ya. Cenderung diem aja dan dia nggak terlalu merespon. Tapi kalau ditanya tentang gambar analisanya cukup tajam di situ dan kayaknya nyambung aja. Itu waktu dia masih TK. Ketika udah mulai gede sekarang udah SMP udah nggak suka menggambar. Mungkin karena memang di sekolah juga kan diarahkan untuk nggak menggambar muka lagi gitu ya, nggak menggambar orang lagi. Sedangkan dia senang gambarnya kan orang. Akhirnya dia nggak menggambar lagi sekarang gitu ya. Jadi malah ke video. Jadi malah ke video edit. Suka ngedit video. Sama suka nonton film sih anak saya yang pertama sekarang. Terus itu yang pertama, Bu. Kalau yang kedua, Mas? Dia apa namanya? Ya kalau memang ngobrol sama dia seputar gambar, seputar film, atau bacaan-bacaan gitu, novel. Dia senang baca novel-novel panjang, terus imajinasi tentang novel. Kalau ngomongin emosi tokoh satu, emosi tokoh dua agak sulit. Dia lebih kepada gimana sih tokoh nomor satu itu bisa jadi apa, bisa dikembangin kemana, plot twistnya di mana. Jadi kalau ngomong itu malah nyambung gitu sama anak pertama. Oke, kalau anak kedua Mas? Oke, anak saya yang kedua itu tadi ya saya sempat cerita ya, so sweet gitu, so sweet ya. Saya sama istri suka bilang kayak gitu, lucu aja gitu. Dia sih sekarang udah kelas 3 SD, cuman masih polos, kadang masih suka diunyeng-unyeng ya istilahnya ya. Diunyeng-unyeng, suka datang sendiri, saya lagi ya ngetik, bikin materi datang. Cuman sekedar minta peluk terus ngomongin perasaan dia gitu ya. Dia lagi nemuin apa, terus senang Minecraft sih gitu, senang Minecraft. Dia cuman di Minecraft itu bukan bentuk bangunannya, tapi lebih kepada lebih kepada ngebangun ceritanya sih gitu ya. Dia ngomongin cerita. Dan anak yang kedua itu seneng jadi YouTuber gitu, sering banget kayak pengen jadi YouTuber dan pengen bikin konten. Kalau ditanya suka pengen jadi orang kaya, pengen bikin konten, ngikutin bapaknya suka bikin konten. Maksud dia konten ternyata ngedesain PowerPoint. Mungkin dia sering ngelihat saya ngedesain PowerPoint dan kadang juga kan nge-record video dia, jadi juga suka tentang hal tersebut. Nah itu tentang anak yang kedua. Bisa dibilang memang cenderung lamban anaknya dan nggak terlalu bisa intens ngikutin sesuatu yang kencang-kencang. Cuma dia bisa benar-benar ngedalemin suasana gitu. Kalau ngikut sesuatu emang perlu dalam suasananya. Oke, silakan tanya. Semuanya boleh ikut tanya ya. Kalau yang paling ini anak yang mana? Nanti saya akan ceritakan tanpa nyebut nama. Ditebak itu yang pertama atau yang kedua. Oke. Nanti baseline-nya apa aja saya kasih tahu ya, anak pertama dan kedua. Tapi kita latihan dulu. Silakan. Ini semuanya boleh ikut bertanya. Kalau yang senang makan ini anak mana Mas misalkan? Atau kalau yang ini anak yang mana? Nanti saya akan jawab. Kalau yang temannya banyak yang mana? Siapa nih? Bu Esti ya? Yang temannya banyak. Oke, jadi yang temannya banyak itu yang ini nih, apa? Saya ceritainnya gimana? Dia punya banyak temen gitu, emang temannya rata-rata cewek juga. Kebanyakan sih teman-temannya SD-nya gitu ya.
Dan di situ dia masih berhubungan dengan cukup baik sama teman-temannya. Anak yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Tapi sempat kesebut SD sih ya. Enggak. Tapi kalau dari kalibrasinya apa? Apa aja? Kenapa yang pertama? Apa aja? Kalibrasi. Gerakan otot ya. Gerakan ototnya gimana? Tangannya kan bergerak ya. Coba Bu Esti bisa ini videonya nggak? Dua-duanya bergerak tangannya. Boleh. Bedanya gimana geraknya Bu Esti? Kalau yang anak yang pertama? Kalau yang anak pertama tuh gerakannya tuh lebih apa ya? Lebih cepat gitu ya. Kalau yang kedua itu dan cenderung di mana? Ada yang enggak? Mas Andra tuh menghayati. Kalau yang pertama cepat dan gerakannya cenderung ada di mana? Secara analog. Ada di atas. Iya, lebih cenderung ada di atas. Oh, di atas kan visual. Dan saya kayak menggambar-gambarkan untuk anak yang pertama. Ya. Oke. Terima kasih Bu Esti sudah melihat itu. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua karena menggambarkan anaknya yang apa ya, yang secara perasaan lebih dominan gitu ya. Jadi gerakannya lebih pace-nya lebih menceritakan. Jadi pace-nya lebih, Mas Andra gerakannya tuh lebih apa ya? Lebih ya nggak secepat yang pertama gitu. Oke, secara speed tidak secepat yang pertama, terus secara area yang pas anak kedua di mana? Nggak perhatiin saya di bawah, agak ke bawah sih. Di dada. Agak ke bawah dekat ke nunjuk ke tubuh. Ingat kan kemarin yang kinestetik ada nunjuk ke tubuh ya? Kalau visual sering nunjuk keluar kinestetik dan sering membentuk gambaran-gambaran. Oke, lanjut. Silakan bertanya lagi. Yang mirip banget atau ngikutin gaya atau sifat ayahnya siapa, Mas? Sebentar ya. Gaya dalam hal apa dulu nih? Karena yang satu bukan satu atau dua maksudnya. Yang anak yang salah satunya itu ngikut di gaya ini, salah satunya ada gaya tentang itu. Nah, ini gaya yang lebih spesifiknya kemana nih Bu Ham nih? Yang mungkin bisa jadi the next generasinya Coach Andra gitu. Dalam hal apa nih maksudnya? Dalam hal ngedit, dalam hal ngomong atau dalam hal apa? Pekerjaan ya mungkin ya. Dalam hal pekerjaan. Ya. Nah ini juga sebenarnya kan pekerjaan saya banyak nih. Pekerjaan yang mana nih Bu? Tadi kalau Mas Arif sempat bilang dalam hal trainer ya. Oh iya, bisa. Oke, kalau dalam hal trainer jadi yang ini nih, dia tuh kayaknya bisa ngikutin saya di dunia training karena emang kalau ngobrolin gitu ya seneng aja kayak katanya dia buat ngomong sama teman-temannya gitu dan sering saya tes, coba deh kamu pengen nyampein sesuatu sama teman ngomongnya gimana nih, sering saya gituin. Anak pertama atau anak kedua? Kedua. Anak kedua. Kenapa anak kedua? Gerakannya tadi. Gerakannya di mana? Gerakannya di depan dada. Cenderung di bawah, di depan dada. Terus? Suaranya. Lebih lambat. Suaranya lebih lambat gitu ya. Sip. Oke, satu lagi ya. Ini kan masih tentang kerjaan. Kalau di masalah mungkin ngedit video ataupun juga terkait sama bikin gambar dan yang lain-lain itu ada satu lagi tuh. Jadi dia emang suka walaupun saat ini sih dia nggak terlalu bilang nggak mau gitu. Cuma kalau disuruh diem, disuruh apa, pasti dia ngedit gambar, ngedit video. Sometimes malah dia bikin video lirik gitu ya, video lirik ngambil dari segala macam, dia edit, dia senang bagian editnya. Kalau yang tadi dia anak saya yang tadi itu seneng ngomongnya gitu ya, dia yang ngomong. Nah kalau yang ini nih dia seneng yang editnya dia, yang bikin konsepnya dia, terus pakai aplikasinya juga aplikasi dia. Kira-kira sebagai video editor yang mana? Anak saya yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang lain setuju semua pertama? Iya pertama. Oke, kenapa yang pertama?
Arah Gerakan body tangan keluar, keluar. Oke. Sip. Sampai sini udah nangkep? Insya Allah aman. Itu penggunaan Ya. kalibrasi. Mau satu lagi contoh atau sudah cukup? Ini Mas, tadi pertanyaan Mas Andra sering kalau ajak jalan-jalan tuh cenderung sama yang anak ke berapa Mas? Bisa gitu diceritakan ya? kan Mas? Oke. Jalan-jalan ya? Ya. Ya yang itu. Ayo pertama atau kedua? Kedua. Pertama. Kedua. Tadi udah kelihatan tuh sebenarnya. Jalan-jalan ya, nah yang itu kedua. gitu. Kedua. Lebih seneng jalan-jalan. Kalau jalan ya, jalan bareng. Yang kedua ya. Kedua. Yang pertama, yang kedua? Kedua. Kenapa yang kedua? Dari pace suaranya suaranya lebih ngebas, lebih pelan, gitu. Coba tanya dong yang kalau sering nonton bareng yang mana? Mas Arif lagi dong, Mas Arif. Ya, Mas Andra kalau sering nonton film itu sama anak yang mana Mas? Nah kalau nonton film tuh saya sering banget nonton sama yang itu Mas. Oke, tahu udah. Yang pertama. Ini kita kayak apaan ya? Yang gitu. Oke. Sip. Mas kalau makanan pada udah Mas, capek Mas. Kenapa makanan? Kenapa Mas? Sorry. Makanan gimana? Kalau ajak makan gitu kan kadang-kadang anak beda-beda selera makan ya. Mas Anda lebih senang ngajak makan di luar anak yang berapa Mas? Oh ini sama sih. Kalau keluar dua-duanya sama. Kalau makan di luar. Okay. Bareng sih karena. Nah kalau yang ini nih Mas, kalau yang ini dia tuh kalau kita keluar maunya semuanya tuh harus ikut. Nah kalau yang satu lagi nih dia nggak mesti semuanya, ya tergantung tujuannya aja. Misalkan mau lagi beli buku atau mau ngambil sesuatu di sekolah barengan aja sama saya doang, nggak sama yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau sama yang satu lagi tuh ya itu semuanya mesti ikut, sampai ibunya juga mesti ikut gitu. Kalau si Dede tuh udah. Yang mana yang mesti semuanya ikut, ayo? Yang kedua lah, yang kedua. Yang mana yang sama saya doang nggak apa-apa? Yang pertama. Oke. Jadi kita kalau bisa lebih mudah men-track cerita seseorang dan klarifikasinya banyak. Kadang orang ngomong anak saya yang pertama, cuman sebenarnya dia ngomongin anak yang kedua, entah kenapa keluarnya secara mulut yang pertama. Dalam pengalaman saya biasanya bahasa tubuh lebih sulit untuk dia kendalikan atau bahasa awamnya lebih sulit untuk berbohong gitu jadinya. Bahasa tubuh dan nada intonasi itu lebih sulit. Kalau secara verbal kata itu lebih mudah dia berbohong. Mungkin dia akan lebih mudah mendenial, enggak saya nggak ngomong gitu tadi gitu ya secara kata, tapi secara bahasa tubuhnya akan kelihatan sebenarnya dia tadi ngomong kayak gitu atau enggak. Mas boleh tanya? Ya silakan. Jadi kan kalau menganalisa hal-hal yang diamati ini kan kondisinya kalau kita berhubungan dengan langsung gitu ya, baik itu lewat Zoom, lewat video call. Tapi kalau bagaimana dengan kalau bentuknya itu telepon gitu, hanya bentuknya verbal. Kalau telepon bisa diamati cuma intonasi suara doang. Nah, benar Mas, kalibrasi di situ. Nah, hanya menariknya entah kenapa ketika kita dihadapkan dengan indrawi satu gitu ya. Pas telepon kan cuman mungkin suara itu kayaknya jadi lebih tajam aja telinga kita. Tapi kalau suara ya, kalau kata susah sih Mas. Kalau cuman verbal secara kata-kata itu susah. Jadi maksudnya texting ya, by texting itu susah sih. Yeah. Texting itu susah. Oh, kalau gitu kita teks jadi lebih tajam dong secara kata-kata. Enggak juga sih kalau yang texting, nggak tahu kenapa. Susah aja menangkap tanda-tanda emosi via teks. Kadang juga kan kita dengan tulisan kalimat juga ada yang ngelos nggak kebaca gitu.
Gitu Mas Arif. Sip. Ada pertanyaan lagi? 2 menit lagi kita tutup. Kalau di coaching jadi kepakainya gimana Bu Esti? Gimana Mas Aida? Kalau Kan di dunia coaching jadinya kepakainya gimana nih Bu Esti ya? Pakainya ya sebenarnya secara keseluruhan ya memang apa ya, kepekaan kita harus ini ya. Tadi terus sama yang saya dapat insight-nya dari barusan adalah kita harus juga melihat konsistensi tadi yang Mas Andra bilang gitu ya, bahwa antara gerakan kemudian dengan intonasi suara itu apakah sama enggak gitu ya, konsisten atau enggak. Nah, itu yang harus kita peka juga. Oke, terima kasih Bu Esti. Bang Bernard nih yang di sekolah ya. Bang Bernard guru di sekolah kan kalau nggak salah ya Bang Bernard ya? Aku agent insurance. Oh ya, di agent insurance ya. Oke. Gimana kalau untuk di insurance? Trainer juga sih Kang. Kepakainya gimana? Di dunia training atau di dunia insurance? Lebih ke selling kalau aku lihat sih ya. Maksudnya, oke. Baik. Kan sering kali, Pak jadi ini gak? Iya, nanti saya pikir dulu ya. Udah kelamaan mikir deh lo. Nah, jadi kita bisa kalibrasi nih orang bener-bener niat atau hanya PHP-in kita. Kalau yang aku dapat gitu ya. Nah, nanti di modeling lebih detail aja tuh Bang Bernard kalau lagi PHP-in napasnya gimana? Biasanya gitu ya. Terus nadanya gimana? Bikin modelnya di PGI, modeling PG selling gitu ya. Di Bang Bernard. Sip, terima kasih. Ya, kita tutup ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga latihan ini membantu lebih memahami kalibrasi. Ingat semua di bab 2 ini tujuannya mengenali apa? State agar bisa merasakan. Agar kita bisa menentukan komunikasi yang cocok untuk orang itu gimana. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga latihan ini membantu. Boleh nih 1 atau 2 orang tentang insight-nya hari ini sebelum ditulis di WA group. Ayo, insight-nya apa? Nih sekaligus recordingnya saya pause dulu.